Allahumma amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baik, para jamaah Bapak Ibu yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Melanjutkan pembahasan hadis yang ke 30 ya. 31 ya. Masih tentang zuhud ya. Mana Sob? Mana? Jadi masukin aja. Enggak, tolong aja di Baik. Terakhir definisi zuhud apa yang kita bahas? 3 jenis zuhud itu bukan? Zuhudnya orang awam, zuhudnya orang-orang khusus, dan zuhudnya orang-orang yang terus orang-orang yang berilmu ya. Apa itu zuhudnya orang awam? Coba kita murojaah. Meninggalkan yang haram. Zuhudnya orang awam adalah pada tingkatan meninggalkan yang haram. Jadi kalau orang berilmu sudah jelas, tidaklah dia akan makan kecuali sudah dia pastikan bahwasanya makanan yang masuk dalam tubuhnya hanyalah dari hasil yang halal. Tidak memberikan peluang sedikit pun ada makanan haram yang masuk ke dalam perutnya. Dan silahkan baca sejarah tentang kisah seorang sahabat yang paling mulia yang pernah Allah ciptakan, manusia yang paling bertakwa setelah para nabi dan para rasul, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau pernah memakan sebuah makanan, ternyata yang masuk adalah perkara yang syubhat ya. Maka beliau sengaja memuntahkan sampai tidak keluar. Beliau masukkan minuman, kemudian dicolok lagi agar dimuntahkan lagi, agar bisa keluar lagi. Inilah kehati-hatian para sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada orang yang saya tidak mau makan dari hasil yang haram, maka itu baru pada tingkatan apa? Ya, orang awam pun demikian gitu. Jadi belum derajat yang tinggi, walaupun ya sebuah ketaatan yang mulia, seorang menjaga dirinya dari perkara-perkara yang haram. Baik. Kemudian yang kedua apa? Meninggalkan ya. Meninggalkan perkara yang berlebih-lebihan. Jadi sudah pada taraf lebih dari yang perkara yang halal. Jadi enggak berlebih-lebihan dalam perkara yang halal. Baik. Ada 2 istilah yang seringkali disalahpahami. Ada 2 istilah yang seringkali disalahpahami, yaitu kalimat israf dengan mubadzir, tabdzir. Israf dan tabdzir. Baik, saya ingin tanyakan dulu. Nanti dapat hadiah ya. Apa arti tabdzir yang sesungguhnya? Dari ikhwan dulu. Arti mubadzir itu apa? Mubadzir. Artinya, bukan dalilnya. Kenapa? Sesuatu yang tidak berguna.
Nggak, kita melakukan perbuatan tabdzir, berarti apa? Melakukan sesuatu yang tidak berguna, begitu? Belum. Ya, akhwat, ada mikrofon. Ada, Sukma. Ada. Yang bisa jawab, fadhol. Dari akhwat, acungkan tangan, minta ke panitia. Apa itu tabdzir? Mubadzir itu apa? Ada yang mau jawab? Gak ada, dari akhwat gak ada. Apa itu tabdzir? Kan ayatnya dua ya. Yang pertama, wa kulu washrabu wa la tusrifu. Ada yang mau jawab? Fadhal, kasihkan mikrofonnya. Jangan googling dulu ya. Jangan buka internet dulu nih, karena di belakang kelihatan perbedaan antara mubadzir dan israf. Waduh, curang itu, nggak boleh itu. Nanti hadiahnya haram itu. Hadiahnya nggak zuhud itu. Ada, silakan kasih. Ada nggak? Hah? Nggak ada. Nggak kedengaran, ada apa enggak? Oh, ada, silakan kasihkan. Sambil ditulis ya, tentang perbuatan israf itu di ayat 31 surat Al-A'raf. Ayat 31 surat Al-A'raf itu perbuatan israf. Kalau mubadzir itu di surat Al-Isra ya, ayat 27. Ya, silakan. Apa itu mubadzir? Mana katanya ada, nggak ada suara-suaranya nih? Mikrofonnya mana, panitia? Nggak ada. Coba bisa ini. Bilang atau masa nggak bilang? Kasih ini. Ya, salam. Fadhal tuh. Ayo segera waktu ini, sayang waktu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Mubadzir itu menyanyikan Islam itu berlebih-lebihan. Dari mana ibu dapat jawabannya itu? Tapi nggak baca ibu ya? Enggak ya? Dapat wahyu? Enggak ya? Baik. Kembali kepada makna wahyu dulu. Wahyu itu ada dua. Ada wahyu dari Allah, ada wahyu dari syaitan. Ya, saya bukan bilang ibu dari syaitan, enggak Bu ya. Saya nanya aja dapat wahyu enggak gitu. Baik, hampir benar ya yang kedua, bahwasanya sikap israf itu yang tadi di dalam surat apa tadi? Al-A'raf 31 itu berlebih-lebihan. Misalnya kita di undangan, Pak. Nah, itu biasanya israf tuh, Pak. Semuanya dimasukin ternyata nggak habis. Ya. Bahkan perut sudah sampai depan, kanan, kiri, belakang penuh sudah. Allah mengatakan wa kulu washrabu wala tusrifu. Makanlah, minumlah dan jangan berlebih-lebihan. Sampai nggak dikasih nggak dikasih jarak untuk nafas gitu, ngap sampai ngap-ngapan. Oh, udah berarti udah apa itu? Udah israf itu. Nah, bedanya dengan mubadzir itu apa? Lihat di dalam tafsiran, mubadzir itu kata sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu,
radhiyallahu anhuma, mubadir itu adalah infaqul mal fil batil, mengeluarkan harta dalam perkara yang batil. Jadi jangan salah paham ketika makan berlebihan, oh jangan mubadir nih, nanti mubadir, itu kurang tepat. Tapi yang benar jangan apa? Israf, jangan berlebihan. Karena kalau mubadir itu adalah menggunakan harta dalam perkara yang haram walaupun sedikit. Ibu punya 20 juta, diinfakkan buat apa? Buat nyawer biduan, 2.000 rupiah, itu mubazir. Ya, itu mubazir walaupun cuma apa? 2.000 rupiah. Itu namanya apa? Wala tubadzir. Jangan kamu melakukan sikap mubazir atau tabdzir. Karena innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Karena mubazir itu adalah perbuatan syaitan. Maka Ibnu Abbas berkata, infaqul mal fil batil, mengeluarkan harta dalam perkara yang batil. Sama misalnya dalam ada mainan tuh, nanti dibahas sama Ustaz Fajri ya. Anak-anak dikasih koin untuk mainan, untuk ambil boneka itu. Itu ada unsur judinya tuh. Walaupun cuma Ustaz koinnya cuma 2.500-an. Itu mubazir. Karena mengeluarkan harta dalam perkara yang batil. Jelas ya? Baik. Jadi ini kita kembali kepada makna zuhud yang kedua adalah meninggalkan perkara-perkara yang berlebihan walaupun perkara itu halal. Jadi jangan israf walaupun itu halal. Ya maksudnya walaupun hartanya halal, makanannya halal, minumannya halal, tapi jangan berlebih-lebihan. Yang terakhir apa yang terakhir? Meninggalkan bentar ya. Meninggalkan segala sesuatu yang menyibukkan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, ada sebuah ceramah bagus ya. Terkadang potongan video dari asatidz itu sangat bermanfaat ya. Jadi Bapak Ibu saya wasiatkan, karena saya pun sama, saya dapat manfaat banyak ya ketika ikut grup yang di dalamnya memang isinya ilmu gitu. Jangan kalau dengan teman yang asik-asik itu bertahan, kita berada di situ, tapi dengan nasihat kita nggak bertahan. Bahkan kalau HP kita sudah tidak sanggup lagi, sudah nggak kuat, beli yang bagus gitu. Karena beli yang bagus, handphone tapi dengan niatan biar dapat ilmunya lebih baik, itu bagus juga. Berarti kan menginfakkan harta dalam apa? Dalam ilmu, dalam ketaatan. Nah, Afwan nih sambil mengurus ada masalah cukup pelik ini. Baik, ada sebuah nasihat dari Al-Ustaz Dr. Firanda hafizahullah taala. Mudah-mudahan segera kita undang di sini ya, sedang saya kontak sama timnya. Beliau ini nasihat juga untuk kita semuanya Bapak Ibu, tentang makna zuhud ya. Bapak Ibu yang punya barang kelebihan yang kira-kira nggak dipakai, apalagi dia punya hobi kolektor, maka saya nasihatkan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemarin disampaikan oleh Ustaz Fajri, diingatkan kembali, harta itu halalnya dihisab, haramnya diazab. Itu harta.
Amalan yang ditanya cuma sekali, Bapak Ibu. Amalan yang ditanya cuma sekali. Umur yang ditanya sekali. An umrihi fima afnah. Umurmu dihabiskan untuk apa? An ilmihi madza amila bihi. Tentang ilmunya diamalkan tidak. Tapi tentang hartanya 2 kali pertanyaannya. Tentang harta itu apa? 2 kali. Min aina iktasabahu, dari mana dia dapatkan hartanya? Wa fima anfaqahu, digunakan untuk apa hartanya tersebut. Jadi nggak main-main Bapak Ibu sekalian, harta ini ujian bagi kita semuanya. Jadi yang punya hobi koleksi barang, hati-hati tuh dihisab sama Allah. Ada motor 1, motor tua 70, motor tua lagi 60. Ada 60-an ada ya? Udah ada motornya. Dikoleksi itu, nggak dipakai, cuma dilapin tiap hari. Jangan kira hobi seperti itu kemudian tidak akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah nanti. Ya, beda dengan memang dia butuh 2 karena kebutuhan, butuh 3 karena kebutuhan. Tapi karena hari ini saya biar pakai warna hijau, besok saya warna ungu, besok pink, subhanallah. Ini berlebih-lebihan, akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan tadi ya disebutkan di sini apa? Zuhudnya orang-orang khusus adalah diantaranya apa? Dia tidak berlebih-lebihan dalam perkara yang halal. Ya, beliau menyampaikan kita Bapak Ibu yang diberi kelebihan kecukupan oleh Allah Subhanahu wa taala itu ujian sebagaimana Allah memberikan kekurangan kepada sebagian kita. Yang satu diuji dengan kesusahan, kesulitan, kesempitan. Yang satu diuji dengan kelapangan, sama-sama diuji sama Allah. Jadi jangan kira orang kaya itu nggak diuji sama Allah, diuji. Dan mana sebenarnya yang lebih sulit Bapak Ibu? Jujur nih. Waduh, saya nggak mau susah. Anak saya jangan susah, keturunan saya jangan susah. Ada orang berkata begitu kan ya? Ada atau tidak? Ada. Padahal ujian ini bukan berarti, sekali lagi jangan disalahpahami, nggak boleh kaya, nggak boleh punya harta, jangan. Mana yang lebih berat? Ujian kesulitan atau ujian kekayaan? Ibu-ibu kesulitan semuanya, bilang. Oh, saya nggak mau susah Ustaz. Alhamdulillah saya dapat istri yang mau diajak susah dari awal ya. Karena saya baru dapat cerita orang dekat ya. Ya lagi-lagi pisah cerainya karena ekonomi. Udah ngaji Pak dua-duanya. Pisah cerainya karena apa? Ekonomi. Saya malu Pak, malu benar. Heran juga. Karena orang awam yang nggak punya ilmu, terkadang mereka menghadapi ujian dunia ini lebih sabar daripada orang yang sudah ngaji. Banyak nggak dapat yang begitu? Yang makin ngaji makin nggak sabar, makin pakai dalil tuh. Oh, dulu juga ada sahabat yang yang fisiknya, wajahnya kurang tampan, maka istrinya minta apa? Khulu. Mau sekarang juga boleh dong saya. Jadi dipakai tuh dalil yang kayak gitu, dipakai tuh. Kalau yang sesuai dengan hawa nafsu dipakai tuh. Subhanallah. Jadi akhirnya dipisahkan padahal sudah 20 tahun berumah tangga lah. Tapi karena ekonomi salah satunya sakit, maka berpisah. Nggak sabar. Jangan kita lihat berita ya, saya nggak tahu tuh. Tapi ada aja lewat. Ada seorang istri yang nemenin suaminya itu. Ya saya bukan promo suruh nonton ya, bukan. Tapi sudah pada tahu ya, kalau Bang ini tahu kayaknya. Ditemenin sama istrinya tuh, padahal sudah stadium tinggi lah intinya. Ditemenin sama istrinya. Dengan apa ya? Saya mencari surga dengan sabar saya menghadapi suami yang sakit. Orang awam loh itu yang ngomong. Subhanallah. Baik. Jadi sebagaimana orang itu diuji dengan kesulitan, Allah juga menguji seorang hamba dengan apa?
dengan kelapangan. Dan mana yang lebih sulit? Ujian kelapangan. Apa buktinya? Apa buktinya, Pak? Allah mengatakan di dalam surat Saba ayat yang ke-13. Nih ayat saya nggak lupa terus nih Pak, ayatnya, nomor ayatnya, suratnya, karena memang harus kita ingat terus. Saba 13. Allah mengatakan wa qalilum min ibadiyasy syakur. Sedikit di antara hamba-hambaku yang mampu bersyukur. Kata Allah cuma sedikit. Jadi kalau kita melihat fenomena semakin dekat dengan kiamat, orang-orang kaya semakin melimpah, semakin banyak. Tapi ingat dengan ayat ini, yang bersyukur tetap ayatnya berlaku cuma sedikit. Karena demikian para jemaah, kita kan hadis yang kedua sudah kita bahas ya. Wa antaral hufatal urata yatatawaluna fil bunyan. Orang yang tadinya telanjang kaki, pengembala kambing, kayak orang susah, ternyata kemudian menjadi apa? Orang yang berlomba-lomba untuk meninggikan bangunan, punya gedung. Yang tadinya orang susah tiba-tiba punya apa? Gedung. Itu hadisnya. Jadi orang kaya makin banyak. Tapi demikian para jamaah sekalian, azani Allah wa ajmain. Yang bersyukur cuma sedikit. Maka jangan dikira orang yang diberikan kelapangan itu tidak sulit. Karena barangkali tidak sulit di dunia, tapi nanti sulitnya di akhirat ketika Allah hisab satu demi satu harta yang dia miliki, yang dia dapatkan, ataupun harta yang dia infakkan. Karena hisabnya semakin panjang, ya. Ya, kecuali memang hartanya apa? Akan diminta pertanggungjawaban semuanya ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Yang berikutnya, Bapak Ibu sekalian. Di antara definisi zuhud yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, kemarin sudah ya? Hasan Basri sudah belum? Belum? Coba ya saya bacakan dulu. Laisa zuhdu fid dunya bi tahrimil halal. Zuhud terhadap dunia itu, atau zuhud di dunia itu, bukanlah bermakna mengharamkan yang halal. Itu sudah atau belum? Hah? Sudah Pak? Beda-beda kayaknya. Beda. Makna zuhud itu dalam perkara dunia bukan berarti mengharamkan apa yang halal. Tadi makanya saya tegaskan, kaya halal apa haram? Orang jadi kaya halal, berarti jangan diharamkan. Kan banyak tuh yang fitnah-fitnah kita ya. Oh ini kalau kajian yang ngaku-ngaku sunnah itu ngajaknya zuhud, nggak boleh dunia. Ya makanya kita tegaskan. Ini salah satu imam rujukan kita, Al-Imam Al-Hasan Al-Basri. Beliau mengatakan laisa zuhdu fid dunya bi tahrimil halal. Zuhud terhadap dunia atau zuhud di dunia itu bukan dengan cara mengharamkan yang halal. Wala idha'atul mal. Wala idha'atil mal, dan juga bukan menyia-nyiakan harta.
bukan menyia-nyiakan harta. Jadi nggak dipedulikan harta, bukan itu zuhud. Walakin, akan tetapi, antakuna bima fi yadillahi au takminka bima fi yadik. Akan tetapi apa yang ada di tangan Allah, akan tetapi apa yang ada di tangan Allah itu lebih kita percayai, lebih kita yakini dengan apa yang ada di tangan kita. Apa yang ada di sisi Allah lebih kita yakini, lebih kita percayai dibanding apa yang ada di tangan kita. Bahkan beliau melanjutkan, perhatikan, dan pahala dari musibah, dan pahala dari musibah lebih diharapkan ketika engkau tertimpa musibah, dan pahala dari sebuah musibah yang menimpamu itu lebih diharapkan dibandingkan ketika musibah itu tidak menimpamu. Dan pahala dari sebuah musibah yang menimpamu itu lebih engkau harapkan dibandingkan musibah yang tidak menimpamu. Baik, saya berikan penjelasan sedikit ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, zuhud itu sekali lagi bukan mengharamkan apa yang dihalalkan Allah Subhanahu wa taala. Punya kendaraan halal, punya rumah halal, ya, punya kebun halal, berinvestasi halal. Jadi jangan menganggap zuhud itu mengharamkan apa yang dihalalkan Allah Subhanahu wa taala. Dan bukan berarti karena zuhud itu disia-siakan, bahkan menginfakkan berlebih-lebihan, karena nggak boleh infak berlebihan nggak boleh juga. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Di dalam surat Al-Furqan Allah mengatakan, apabila berinfak itu orang-orang ibadur rahman itu mereka tidak berlebihan, tidak juga kikir, tetapi apa? Sikapnya pertengahan. Jadi nggak berlebih-lebihan dalam berinfak, tidak juga pelit dalam berinfak, tapi pertengahan. Itu Islam. Jadi tidak menyanyiakan harta, karena saya ngejar akhirat, bodoh amat ini, bodoh amat ini, bodoh amat. Bukan begitu zuhud. Tetapi apa? Apa yang ada di sisi Allah lebih kita yakini dibandingkan apa yang kita miliki. Contohnya apa, Pak? Contohnya infak, Pak. Kita berinfak berarti apa yang ada di tangan kita, betul atau tidak? Apa yang sudah kita miliki, kita infakkan. Janji Allah di akhirat nanti apa? Pahala itu lebih kita yakini, lebih kita cintai dibandingkan apa yang sudah kita perjuangkan, kita miliki, kemudian kita harus lepaskan. Itu zuhud. Ya, apa yang ada di sisi Allah lebih kita yakini dibandingkan apa yang ada di sisi kita. Dan juga makna lainnya yang bisa kami jelaskan. Contohnya, Pak, orang biasanya pengen kaya, kenapa, Pak? Biar nggak susah. Ya nggak? Orang yang pengen kaya biar apa? Biar nggak susah. Betul kan? Biar nggak susah hidupnya, biar enak, biar nikmat hidupnya. Salah satu dari kesulitan, kepayahan, kesusahan yang tidak diinginkan manusia, Pak, nggak mau sakit. Kalau sakit gampang berobatnya. Nah itu, Pak. Kalau susah, aduh, saya kemarin coba berobat, kemudian kata dokternya, Ustadz punya BPJS nggak? Oh, nggak punya. Saya ada, cuma saya sengaja nggak bayar karena saya nggak pernah pakai, saya bilang. Waktu itu cuma syarat buat
umroh kalau nggak salah, apa haji itu harus ada BPJS. Jadi saya terpaksa daftar, saya bilang. Akhirnya nanya saya ke dokternya pas saya periksa, dok kalau pakai BPJS, karena lumayan harganya tuh, berapa juta gitu ya. Kalau pakai BPJS, oh bisa pak. Cuma antri, berapa lama kira-kira antrinya? 6 bulan. 6 bulan, kata saya mau dioperasi kok 6 bulan. Wah nggak jadi deh. 6 bulan pak antrinya. Nah berarti kan orang nggak mau susah pak ya. Susah berobat aja yang harusnya besok dia ini harus 5 bulan dulu. Susah dulu pak. Itu nggak mau, makanya orang jadi orang susah nggak mau. Pengennya jadi orang kaya diantaranya agar mudah berobat. Udah tinggal bayar aja, kan begitu. Tapi pak, kesehatan siapa yang punya? Allah Subhanahu Wa Taala. Allah yang berikan kepada kita. Jadi sekaya apapun kalau kata Allah sakit, sekalipun tadinya dia yakin dia bisa sembuh dengan harta yang dia miliki, dia tinggal berangkat entah ke Singapura, entah ke Malaysia. Biasanya kan rujukan-rujukan dokter begitu ya, Singapura, Malaysia dan lain sebagainya. Tapi kalau kata Allah habis, ya habis hartanya pak. Kan banyak orang menganggap begitu. Satu mobil habis, satu rumah terjual habis, ternyata penyakitnya tidak juga kunjung sembuh. Kenapa? Dia meyakini dengan hartanya dia bisa mendapatkan segalanya. Hati-hati pak. Makanya ketika susah jangan punya anggapan begitu. Kalau Allah, yakin aja sama Allah, kalau Allah sembuhkan sekalipun susah, sembuh. Sekalipun kaya, kalau kata Allah nggak sembuh, ya nggak sembuh, habis tuh hartanya. Kenapa? Karena dia lebih yakin dengan apa yang ada di tangannya dibandingkan apa yang ada di tangan Allah. Paham di sini? Itu makna zuhud. Kita yakin dengan apa yang ada di sisi Allah melebihi dengan apa yang ada di sisi kita. Termasuk harta yang kita miliki, walaupun itu melimpah ruah. Enggak, ini harta kapanpun saya bisa tinggalkan, kapanpun bisa meninggalkan saya. Saya tinggalkan kenapa? Dengan saya wafat. Meninggalkan saya ya ketika Allah ambil. Karena Rasulullah SAW mengatakan, Inna lillahi ma'a'ta walahu ma'akhad. Sesungguhnya apa yang Inna lillahi ma'a'ta, apa yang diberi kepada kita, Pak, ini yang sekarang kita miliki, itu milik Allah. Dan kapanpun diambil dari kita, karena itu milik Allah juga. Jadi jangan anggap apa yang kita miliki itu milik kita yang hakiki, tidak. Hakikatnya semuanya milik Allah. Dan itu kan dalam kalimat istirja, Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Semua kita pak. Jangankan harta, tubuh kita ini saja milik Allah. Kapanpun Allah ambil, ya itu milik Allah. Bebas. Ya gimana Allah. Baik, kemudian tadi kalimat yang keduanya, engkau lebih berharap dari pahala musibah ketika menimpamu, itu lebih besar, lebih engkau harapkan dibandingkan engkau ketika tidak ditimpa oleh musibah. Maksudnya apa pak? Kita bukan berharap musibah, bukan berarti kita berharap musibah. Tapi apa maksudnya? Maksudnya ketika kita diuji, kan ada pahala yang dijanjikan, itu lebih kita harapkan. Bukan berharap musibahnya apa? Ketika musibah menimpa kita, maka pahala itu yang lebih kita harapkan dibandingkan kita tidak mendapatkan pahala apa-apa ketika kita tidak diberikan musibah. Sekali lagi, bukan, dan jangan disempitkan maknanya. Berarti kita berharap musibah, bukan. Kita berharap pahala ganjaran di balik musibah itu. Itu makna zuhud. Baik, kemudian yang berikutnya. Panjang nih, pembahasan zuhud ini panjang ya. Dan memang hati kita harus dilatih. Hidup kita harus dilatih untuk bersikap zuhud. Zuhud adalah bersikap qanaah. Nah, ini qanaah juga zuhud. Zuhud adalah bersikap qanaah terhadap apa saja yang Allah beri kepada kita.
dan tidak berputus asa, juga berkeluh kesah. Kalau ada yang tertinggal nanti bisa dilihat rekaman ya. Zuhud adalah bersikap qanaah terhadap apa yang Allah berikan kepada kita dan tidak berkeluh kesah serta tidak berputus asa terhadap apa yang hilang dari dunia. Sehingga hatinya tidak bergantung kepada selain Allah. Sehingga hatinya tidak bergantung kepada selain Allah. Ini hakikat zuhud. Lihat, apa yang dimaksud dengan qanaah? Qanaah itu apa? Merasa cukup sekalipun dia orang kaya. Orang kaya butuh nggak qanaah? Orang kaya butuh nggak qanaah? Butuh qanaah, Pak. Jadi jangan anggap makna qanaah itu untuk orang miskin. Oh, ini kamu yang hidupnya pas-pasan udah qanaah aja ya. Nah, bapak ibu yang kaya juga harus qanaah. Kenapa? Karena harta itu sejatinya membuat kita tidak qanaah. Itu penyakit harta tuh. Penyakit di balik harta apa? Membuat orang itu tidak qanaah. Karena orang yang semakin dibuat kaya, biasanya dia tidak akan merasa cukup. Kata siapa ini? Kata Nabi SAW. Makanya tadi apa yang kami ungkapkan dari ceramah potongan video Ustaz Firanda hafizahullah ta'ala, ya, orang yang sudah kaya maka cukup. Ya, jangan dia sibuk terus dengan dunia. Jangan terus sibuk dengan dunia. Ibadah dengan ibadah syukur, sebagaimana orang yang sulit beribadah kepada Allah dengan ibadah sabar. Orang yang kaya beribadah kepada Allah dengan ibadah syukur, sebagaimana orang yang sempit, yang sulit beribadah kepada Allah dengan ibadah sabar. Nah, maka lihat, kata Nabi SAW, "Lau kana libni Adam wadiyan min zahab." Seandainya anak Adam itu punya lembah isinya emas, la ahabba an yakuna isnain. Maka dia berharap punya 2 lembahnya. Sudah punya 2, pengen 3, seterusnya, nggak pernah merasa cukup. Makanya qanaah itu berlaku untuk setiap hamba Allah Subhanahu wa taala, baik dia di masa sulit atau dia pertengahan atau dia sudah pada tahap berlebih dalam hartanya, maka dituntut untuk qanaah, ya. Dan tidak apa yang hilang dari hartanya, apa yang hilang dari apa yang dia miliki, dia tidak berputus asa, dia tidak berkeluh kesah. Kemudian dia tidak menggantungkan hatinya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Termasuk berarti orang yang tidak zuhud adalah orang yang menggantungkan hatinya kepada harta. Gampanglah saya punya duit, gampanglah ada duit. Ya, wal iyad billah. Makanya kata Fudail bin Iyad, beliau juga berkata, perhatikan, kata beliau, al-qunu' huwa zuhud. Qanaah itu adalah zuhud. Wa huwal ghina, sekalipun dia orang kaya. Jadi orang kaya yang qanaah, berarti orang kayanya adalah orang kaya yang zuhud. Ya, seperti siapa? Nabi Sulaiman, Abu Bakar As-Siddiq, Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Abdullah bin Mubarak. Itu ulama-ulama yang kaya, Pak. Termasuk juga Abu Hanifah, pedagang saudagar kaya beliau. Ya. Maka qanaah itu bermakna zuhud sekalipun dia orang kaya. Nah, jadi kita yang tidak lebih kaya daripada orang kaya, jangan juga bersuudzon sama orang yang lebih kaya daripada kita. Ini orang enggak zuhud nih. Kenapa mobilnya mewah? Itu bukan kita bilang nggak zuhud, tapi kita yang dengki itu.
karena kita nggak mampu beli. Makanya bilang orang apa? Nggak zuhud. Ternyata kita hasad kepada dia. Na'udzubillah min dzalik. Baik, makna zuhud yang lainnya. Gak apa-apa ya, kita masih bahas zuhud. Karena ini banyak definisi yang penting untuk bisa kita terapkan dalam kehidupan. Dan kami sama ya yang menyampaikan, terutama kami yang lebih tertuntut untuk bisa zuhud, ya terutama ketika harta itu sudah dilebihkan sama Allah, jangan terus sibuk. Bisnis apa lagi ya? Bisnis apa lagi ya? Bisnis apa lagi ya? Itu tolong ya Bapak Ibu. Kecuali dalam bisnisan itu memang ingin biar infaknya makin banyak. Itu beda niatannya. Tapi itu tipis, dalam hatinya tipis itu. Kadang nggak ketahuan itu. Apa itu? Haus terhadap harta. Nggak merasa cukup dengan apa yang Allah sudah berikan padahal melimpah ruah kepada dirinya. Itu bedanya tipis, Pak. Antara haus harta dengan apa? Niatan baik tapi dibalut dengan syariat. Hati-hati itu. Ya, kami merasakan ini ujian yang sulit, Pak. Ketika Allah sudah lapangkan. Ketika kenikmatan ibadah itu sudah mulai hilang, karena apa? Karena merasa nyaman dengan harta yang sudah banyak. Karena dibuat nggak cukup, Pak. Dibuat haus. Ya, coba silakan Bapak Ibu yang dulunya pernah ngontrak, dulunya pernah susah, coba gimana dulu sensasi ibadah dulu dengan sekarang yang ketika kaya. Yang dikit-dikit dalam sujud saja minta duit lagi, duitnya udah banyak. Ini bukan salah, bukan, tapi sekali lagi ya, doa nggak salah, tapi lihat hatinya, apakah dia punya sifat qanaah, apakah dia zuhud terhadap dunia, apakah jangan-jangan sebaliknya dia adalah orang yang tamak terhadap kehidupan dunia, yang nggak pernah merasa cukup, yang senantiasa haus. Dan itu sesuatu yang Nabi SAW meminta perlindungan kepada Allah dari hal itu. Ya, wa'udzubika min nafsin la tashba'. Aku berlindung kepada Allah dari jiwa yang tidak pernah merasa puas, merasa kenyang. Itu Nabi meminta perlindungan kepada Allah hal demikian. Baik. Al-Hafidz Ibnu Rajab berkata, ini definisi dari Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Rajab rahimahullahu taala. Al-Imam Az-Zuhri ditanya tentang siapa itu orang yang zuhud, maka beliau berkata, man lam yaghlib al-haram sabruhu, yaitu orang yang sabarnya itu tidak bisa mengalahkan yang haram. Orang yang kesabarannya itu tidak bisa mengalahkan yang haram. Wa man lam yushghil al-halal syukruhu. Dan orang yang tidak tadi apa? Orang yang kesabarannya itu tidak bisa mengalahkan yang haram, dan yang halalnya tidak bisa menyibukkan dia dari rasa syukur. Dan orang yang halalnya tidak menjadikan dia sibuk untuk mensyukurinya. Dan orang yang halalnya tidak menyibukkan dia untuk bersyukur atau untuk mensyukurinya. Itu makna orang yang zuhud. Maksudnya apa? Artinya orang zuhud itu dia mampu bersabar dari perkara yang haram. Dia mampu bersabar dari perkara yang haram. Zuhud termasuk makan minumnya, pakaiannya, tempat tinggalnya, dan lain sebagainya. Dia mampu bersabar, bertahan hanya untuk mendapatkan hal-hal yang halal dan tidak terkalahkan sehingga dia jatuh kepada perkara yang haram. Itu zuhud. Kemudian apa?
apa yang dia dapatkan dari perkara yang halal mampu mendorongnya untuk bersyukur. Itu zuhud. Jadi apa? Zuhud itu orang yang sibuk bersyukur dari perkara yang halal. Nah, kita aja Pak, PR kita Pak, bukan belum dapat apa, bukan. Apa yang sudah dapat, sudah disyukuri atau belum? Betul atau tidak Pak? Apa yang sudah kita dapatkan selama ini Pak, sudah disyukuri atau belum? Sedangkan Nabi SAW mengatakan apa? Banyak di antara manusia yang tidak bersyukur dari dua perkara, waktu luang dan sehat. Ah, itu aja dulu Pak. Yang kata Nabi, nikmatani, dua nikmat. Nikmatani maghbunun fihi ma katsirun minan nas. Banyak manusia lalai dari mensyukurinya. Apa itu? Sehat dan waktu luang. Nah, ini aja dulu Pak. Yang halalnya, yang bagusnya, yang baik yang dia miliki mampu menyibukkan dia untuk mensyukurinya. Itu zuhud berarti. Nah, sampai situ kita sudah sampai atau belum? Sudah bisa atau tidak? Ya, demikian yang disampaikan oleh Imam Ibnu Rajab rahimahullahu taala. Jadi beliau mengatakan idza qadara minha ala haram sabar. Jadi dia mampu mendapatkan yang haram tapi sabar. Mampu mendapatkan yang haram tapi dia menahan diri. Falam ya'khudhu, dia tidak ambil. Wa idza hasala lahu min halal, apabila dia mampu mendapatkan yang halal, lam yashghilhu 'ani syukur. Tidak membuat dia lupa bersyukur. Ketika dia mampu mendapatkan yang halal, tidak menjadikan dia lupa untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian berikutnya Rabi'ah berkata, Al-Imam Rabi'ah berkata, sedikit lagi ya. Pokok daripada sikap zuhud adalah mengumpulkan sesuatu dengan cara yang benar. Mengumpulkan sesuatu atau mendapatkan sesuatu dengan cara yang hak. Dan menggunakan atau meletakkannya pada yang hak juga. Bisa difahami ya? Jadi ketika kita mengumpulkan sesuatu, maka caranya benar, tidak menyalahi syariat. Dan ingat, nanti tunaikan pun pada perkara yang hak. Nah, silakan tuh didalami lagi tuh. Bagaimana cara mendapatkan yang hak, cara mendapatkan dengan cara yang hak, dan nanti ketika dapat digunakan pada perkara yang hak. Berarti secara umum kalau digunakan pada perkara yang hak maksudnya apa? Ya pada ketaatan Pak. Untuk dunia kita ya sekadarnya saja. Kita dituntut bekerja, kita dituntut mencari nafkah, tapi sekadarnya aja. Jangan mati-matian. Karena apa yang kita kejar mati-matian nanti pun akan kita tinggal mati. Yang kita kejar mati-matian pagi, siang, sore, malam, nanti ditinggal mati, nggak kita rasakan lagi kenikmatannya. Tapi kalau kita mati-matian untuk beribadah, itulah yang akan kita tuai nanti setelah kita setelah kita mati. Ya, kita mati-matian beribadah, mati-matian kita dalam rangka ketaatan, maka itulah nanti manisnya akan dirasakan setelah kematian. Wallahu a'lam bishawab. Ya, baik, cukup itu makna daripada zuhud ya.
Baik, jemaah sekalian azani Allah ya ajmain, apa buah daripada zuhud? Sebagaimana kata Nabi SAW, akan dicintai Allah dan dicintai oleh manusia. Zuhud terhadap dunia, maka engkau akan dicintai oleh Allah. Zuhud terhadap manusia, terhadap apa yang ada di sisi manusia, maka engkau akan dicintai oleh manusia. Maksudnya apa? Zuhud terhadap apa yang ada di sisi manusia, kata para ulama, maksudnya adalah kita berputus asa dari apa yang dimiliki oleh manusia. Karena kita tidak berharap kepada manusia, kita hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita sama sekali tidak berharap apa yang ada di sisi manusia. Dan ini maksudnya diantaranya kita tidak minta-minta kepada manusia, memperkaya diri, ya, menikmati, tidak. Makanya ada beberapa perkara yang diizinkan kita minta-minta. Diantaranya ya ketika orang itu terpaksa miskin, susah. Dan itu pun diantaranya para ulama mengatakan harus disaksikan memang orang ini susah. Nah, itu baru minta-minta yang dihalalkan. Kalau tidak, haram hukum asalnya. La tahil al-mas'alah. Tidak halal meminta-minta kecuali dengan beberapa perkara. Baik, para jamaah sekalian azani Allah wa iyyakum ajma'in. Kesimpulan daripada faidah hadis yang ke-31, ya, ini ada beberapa. Ketika sahabat Nabi tadi berharap dicintai Allah dan dicintai manusia, jangan diartikan bahwasanya dia berharap cinta manusia, bukan. Tapi tentunya harapan cinta Allah lebih agung, lebih tinggi. Ya. Bukan berarti setara dengan harapan sahabat ini minta agar cinta Allah kepada dia dengan cinta manusia kepada dia itu sejajar, tidak. Karena cintanya Allah itu intinya. Cintanya Allah itu adalah ghayah, tujuan utamanya, cita-citanya. Baik, kemudian yang kedua, hadis ini juga membantah tentang penyimpangan orang-orang yang mengingkari sebagian sifat Allah, diantaranya cinta. Hadis ini menjadi bantahan terhadap orang-orang yang menafikan, ya, menolak sebagian sifat-sifat Allah. Saya nggak hafal ya, sifat yang 20 itu saya nggak hafal. Tapi di sana ada nggak mahabbah? Cinta ada? Nggak ada ya. Sedangkan hadis ini menetapkan kepada kita bahwasanya Allah cinta. Jadi ayat Al-Quran, hadis Nabi yang sahih menetapkan di antara salah satu sifat Allah adalah cinta. Ayat banyak, Pak. Innallaha yuhibbul muhsinin, atau Allah yuhibbul muhsinin. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Banyak sekali, Pak. Sesungguhnya Allah cinta. Tetapi sebagian orang yang menyandarkan diri mereka kepada Islam, diantaranya mereka menafikan, menolak salah satu sifat Allah ini, yaitu apa? Mahabbah. Maka terbantahkan. Ya, maka yang tepat pemahaman ahlu sunnah wal jamaah diantaranya menetapkan sifat cinta bagi Allah. Menetapkan sifat cinta bagi Allah. Baik, kemudian yang berikutnya, tidak berdosa, tidak masalah, ya, ketika ada seseorang yang mengharapkan cinta manusia, bahkan dari orang kafir pun tidak masalah. Nah, ini perhatikan, ini penting ya. Jadi misalnya kita berharap agar dicintai oleh manusia, itu boleh. Baik yang mencintai kita dari kalangan kaum muslimin atau dari kalangan kufar.
Di antaranya Allah berfirman surat Al-Mumtahan ayat yang ke-8. Makanya kita diperintahkan untuk berbuat adil, berbuat baik sekalipun kepada orang-orang kafir. Sehingga ketika mereka orang kafir mencintai kita, sayang kepada kita, itu tidak masalah. Yang masalah adalah ketika kita cinta sama mereka. Paham? Jadi kalau mereka mencintai kita karena kebaikan kita, karena perhatian kita, karena hadiah kita, maka tidak dilarang dalam Islam. Antabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Kamu berbuat baik kepada mereka, kamu berbuat adil kepada mereka, itu orang-orang kafir, itu nggak masalah. Sehingga mereka mencintai kita. Yang masalah adalah ketika kita cinta kepada mereka, nggak boleh. Baik, wallahu a'lam bishawab. Ini barangkali yang bisa disampaikan. Kita cukupkan dan insyaallah tanya jawabnya kita akhirkan di sesi akhir pada Al-Ustaz Fajri, fadhol.